Saya ada pertanyaan itu Pak yang mengenai ritual nih Pak ya. Hmm. Di Ibrani 10 ayat 25 itu kan ditulis eh, Ibrani 10 ayat 25 Jangan meninggalkan janganlah perhimpunan. menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Hmm. seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi Hmm. marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya kan ngecek di Greek text analisisnya. Nah, itu kata pertemuan-pertemuan ibadah itu diterjemahkan jadi episunagoge ya. Ya, episunagog. Ya. Nah, itu saya cari artinya itu apa ya, Pastor? Kalau ini kan sering diartikan kalau di gereja-gereja tradisional ini kan eh, ya kita datang setiap hari Sabtu bagi yang Advent atau setiap hari Minggu bagi yang gereja yang lain gitu loh Pak. Hmm. Jadi eh, kayak kewajiban kayak ritual gitu loh. Kan salah satu eh, pastor kemarin bilang ada yang bilang kalau keselamatan adalah menjadi anggota dari suatu gereja gitu kan. Hmm. Nah, ini maksudnya ini apakah kalau Episinagoge dari dua kata epi dan sinagog. Ya, sinagog itu, sinagoge itu artinya eh, berkumpul, ramah tamah, ya. Tetapi secara hurufiahnya ya sinagoge. Tetapi secara fungsi yang namanya sinagoge itu adalah tempat belajar. Nah, sekolah, sinagog gitu ya. iya sinagog. Sinagog. Nah, episinagog itu dasar pertemuan. Kalau episinagoge itu kata ininya, episinagoge itu. Jadi perkumpulan yang tanpa ada tempat khusus, pokoknya episinagoge, gathering, fellowship, Oh, oke. Okay. bukan ritual. Karena Bukan ketika ritual. orang pergi ke sinagog itu, ya itu untuk belajar. Nah, Yesus dan para murid itu tuh adalah sebuah sinagog, tapi berjalan, nggak pakai bangunan. Syarat mendirikan sinagog itu 12 plus 1, ya kan? Syarat mendirikan sinagog orang Yahudi. Nah, 12 plus 1 ya rumusnya itu. Makanya nanti begitu satu mati kudu diganti. Itu syaratnya. Yang satu adalah gurunya, rabai. Rabai dengan talmidim. Nah, episinagoge itu sekolah, madrasah, midras. Madrasah itu kan dari kata midras, pengajaran. Sekolah, midras, belajar. Madrasah itu dari kata midras. Sunagog, sinagog. Makanya kalau di sini sinagog itu namanya shule, sekolah. Mau pergi Betul. kemana? Kalau hari Sabtu itu kan jam 10, mau pergi kemana? Mau ke shule. Ya, mau ke shule, sekolah. Jadi itu yang dimaksud gitu. Ya ini kita ini sinagog nih sekarang nih. Inilah episinagoge. Begitu yang dimaksud. Ada ramah tamah, ada saling gathering, assembly. Ya, assembly itu apa? Ya berjemaat, berkerumun. Kalau dalam ini namanya Gemeenschap, Genootschap, jemaat. Tapi tidak ada cerita tentang ritual di situ. Karena para rasul itu tidak melakukan ritual loh di dalam pertemuan-pertemuan mereka.
Jadi bukan pertemuan ibadah lalu mereka bikin ritual jenggang-jengking apa 1 rakaat 2 rakaat, enggak. Kumpul, apa yang dilakukan di zaman para rasul, mereka kumpul ngobrol-ngobrol, ya kan, mecah roti. Mecah roti itu makan malam mereka itu. Karena kan makannya roti kan, makan malam. Mereka makan malam, terus duduk sambil minum teh, mereka diajarin sama rabainya. Nah, kita kapan kita akan melakukan perjamuan kudus? Kenapa di gereja kita di pertemuan kita nggak ada perjamuan kudus? Kita nggak perlu perjamuan kudus, adanya perjamuan Tuhan. Karena perjamuan kudus itu nggak ada di Alkitab, adanya perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhannya apa? Saat kita memecah roti kita, diakonia itu yang tiap malam kita. Jadi tiap malam kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita itu memecah roti kan. Komunitas kita Hagios kan, melalui Damaris ini kan. Itulah perjamuan kasih kita, itulah memecah rotinya kita. Jadi kita nggak melakukan ritual-ritual lagi, perjamuan kudus. Inilah tubuhku, darahku, dipecah satu-satu kan. Sambil nangis-nangis, wah aku rasakan hadirat Tuhan. Nggak perlu begitu. Bohong, aku rasakan hadirat Tuhan gundulmu peang. Gitu kan? Tapi ketika kita lagi, inilah darahku, inilah tubuhku, kita angkat itu kan, pendeta Jimmy Sun memberkati para diaken ini kan, mereka berangkat. Terus, maka orang yang kita bangun ini, mas, bangun mas, ini ada nasi bungkus. Nah, kita sedang, wah, kurasakan kehadiran Tuhan. Oh, itu benar-benar kita menghadirkan Jehovah Shammah itu. Enggak munafik, enggak retorika itu. Nah, itu orang-orang banyak bilang ya merinding ketika ada orang dibangunin terus dikasih makan. Sukacitanya terus kita merasakan hadirat Tuhan kan. Kita bangunin, ya asal Anda melakukannya dengan sukacita, ya sukacita. Kalau melakukannya dengan bersungut-sungut, pakai intrik politik segala macam, ya nggak akan merasakan hadirat Tuhan itu. Ya kan, karena intrik politik kan, kebanyakan intrik politik malam-malam macam-macam, bikin aneh-aneh, bikin gerakan-gerakan yang nggak karu-karuan. Tapi kalau kita tulus, bahwa kita membagi makanan, kan di situ kan hadirat Tuhan kita bawa kepada mereka kan. Simple ya, Ya, real ada ya. episode yang bahkan gelandangannya itu dikasih kita komunikasikan, ini Pak buat Bapak, sampai dia nggak ini Nggak. nggak ngeh dia, sampai dia ingin menghindari kita begitu. Oh iya dikasih gitu langsung waduh mengucap syukurnya, waduh itu bagi saya itu momen yang ini ya, kita nggak tahu, jadi kayaknya justru memburu para gelandangan gitu. Jadi keliling itu memburu kita. Luar biasa kan? Iya, jadi memang hatinya beda Pak ya. Hatinya sudah apa ya istilahnya, sudah ya agape itu kali mungkin ya. Iya. Ya gitu aja sih Pastor. Thank you Pastor. Oke.